Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat NU Online yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit skabies. Penyakit skabies itu apa sih, Neng? Oh ya, jadi penyakit skabies itu adalah penyakit yang biasanya kita kenal dengan istilah penyakit gudik atau jarban. Jadi penyakit itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, hewan parasit, namanya Sarcoptes scabiei, di mana dia nanti akan menyerang khususnya bagian kulit. Biasanya khasnya dia nanti akan menyerang pada lipatan tubuh, biasanya dilipat-lipat jari, sela-sela jari, jari tangan, jari kaki, lipat paha, lipat ketiak, seperti itu. Bagaimana ciri-ciri skabies itu? Ya. Untuk ciri-cirinya orang yang terserang penyakit skabies, yang pertama pasti dia akan merasakan gatal. Dan khasnya adalah gatal di malam hari, itu semakin menjadi-jadi begitu. Kemudian yang kedua tadi, untuk lokasinya dia biasanya di lipatan sela-sela jari, sela-sela ketiak, lipat paha. Kemudian dia akan terus menggaruk ya karena gatal. Jadi biasanya kalau tidak diobati, nanti lama-kelamaan dia akan timbul infeksi sekunder atau infeksi lanjutan. Jadi yang awalnya sebenarnya ya gatal biasa, jadi timbul nanah karena tadi digaruk-garuk tadi. Jadi apakah penyakit skabies itu juga menular dan lewat apa penularannya? Jadi untuk penyakit skabies ini adalah salah satu penyakit yang menular. Biasanya dia menular dari benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan parasit tersebut. Bisa dari bertukar handuk, bertukar baju, dan biasanya dia menyerang pada sekelompok orang. Jadi biasanya selain di pesantren, jadi tidak hanya di pesantren saja, bisa di lingkungan asrama, misalkan asrama sekolah apa, atau di panti asuhan, atau bahkan di lingkungan rumah yang dia itu padat penduduk. Jadi misalkan satu rumah itu dihuni oleh 10 orang, 20 orang dan higienitasnya buruk, bergonta-ganti barang yang dipakai, handuk, baju, nah itu bisa tertular oleh penyakit skabies. Mencegah penyakit skabies tadi. Nah, untuk pencegahannya sendiri yang paling mudah adalah tidak bergonta-ganti barang milik orang lain. Jadi usahakan memakai barang milik sendiri. Kemudian menjaga kebersihan ya, terutama kebersihan air. Kalau misalkan di kamar mandi dia ada kolah ya sering untuk dikuras. Kemudian kalau misalkan di pesantren bisa dibentuk kamar mandinya itu tidak memakai kolah tapi langsung pakai pancuran yang memakai keran. Jadi tidak terkontaminasi airnya, tidak bergantian dengan temannya seperti itu. Kemudian menjaga higienitas, kalau sudah dirasa gatal sedikit jangan dibiarkan. Jadi langsung berobat ke dokter atau ke dokter spesialis kulit. Jadi lebih spesifik seperti itu. Bagaimana cara penanganan bagi orang yang sudah terkena? Oke, baik untuk penanganannya sendiri. Yang pertama selain berobat ke dokter, sudah dapat obat dan salep, nanti bisa diaplikasikan salepnya di malam hari biasanya. Kemudian menjemur kasur yang sudah biasanya dipakai tidur bareng-bareng mungkin, nah itu dijemur. Kemudian spraynya diganti, baju-baju yang mungkin udah sekiranya oh ini kayaknya sering dipakai gantian nih ya, dicuci, dijemur seperti biasa seperti itu. Kemudian tetap mandi ya, jangan nggak mandi, tetap mandi sehari 2 kali juga. Pada intinya kalau penyakit skabies itu lebih ke higienitasnya. Kalau dia bisa menjaga higienitas dengan baik, kalau sudah ketularan ya nanti obatnya diminum, salepnya dipakai dan higienitasnya dijaga lagi. Baik, oleh karena itu supaya kita tidak terjangkit penyakit skabies ini sangat mudah, yaitu kita tinggal menjaga higienitas kita, menjaga kebersihan kita. Apabila kita tinggal di lingkungan yang berkelompok atau rame-rame ya sebisa mungkin kita tidak saling berganti benda atau barang-barang dengan orang lain karena kita tidak tahu benda tersebut sudah terkontaminasi bakteri atau kuman atau parasit atau yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.